tahu. Oke, ntar. Oh, Ya, aku belum deh. Udah, udah yuk. bentar. Baik. Aku ulang. Bentar, bentar. Aku ulang dulu. Oke. Takut kelamaan Bentar nih. Satu, dua. Udah, trik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai etnoscience yang berjudul Pengolahan Ikan Asin Bilis atau Mista soleaceus pandangensis, Masyarakat Kesenian melalui pendekatan etnoscience. Adapun anggota kelompoknya itu saya sendiri, Astriani, kemudian ada Risti Septiani, dan ada Syifa Sofia Azhara. Langsung saja ke pendahuluan. Jadi, Indonesia kan merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya laut yang melimpah ya. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar pesisir yang memiliki pengetahuan tradisional akan mengolah hasil laut yang menjadi produk yang lebih berharga atau yang lebih dapat dijual lebih mahal gitu. Nah, pengolahan ikan juga termasuk salah satu pengolahan hasil laut yang sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar pesisir. Ikan pengolahan ikan asin ini khususnya kita mengambil ikan bilis pada daerah Kesenden. Tradisi ini nggak hanya bernilai ekonomi gitu, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya yang berpotensi besar untuk dijadikan sumber pembelajaran sains melalui etnoscience. Nah, dengan konsep ilmiah ini, etnoscience itu menjembatani pengetahuan lokal dengan konsep ilmiah dan mendukung pembelajaran kontekstual atau pembelajaran yang berbasis pengetahuan lokalnya yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang diterapkan. Nah, dengan mengintegrasikan praktik budaya ke dalam pembelajaran biologi di SMA, diharapkan siswa dapat meningkatkan literasi sains serta menghargai budaya lokal mereka. Jadi, adapun materi yang berhubungan dengan pengolahan ikan asin ini, yaitu ada materi sistem ekskresi, kemudian ada bioteknologi, ada ekologi, dan sanitasi pangan. Nah, mengapa kita mengungkap atau memilih tema ini atau tema pembuatan ikan asin secara tradisional di masyarakat Kesenden? Jadi, pengolahan ikan asin oleh masyarakat Kesenden ini merupakan warisan budaya lokal yang harus dilestarikan karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ilmiah. Jadi, warisan budaya lokal ini tidak hanya di situ-situ saja gitu, tapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial serta ilmiah yang bisa dikaitkan dengan studi-studi literatur yang banyak dipublikasikan. Kemudian, alasan kita mengambil tema ini tuh karena merupakan bentuk pengetahuan tradisional atau indigenous knowledge yang belum banyak dikonstruksi secara ilmiah. Jadi pengetahuan lokal atau etnoscience itu banyak sekali yang belum direkonstruksi secara ilmiah. Kemudian dapat menjadi sumber belajar kontekstual dalam pembelajaran biologi di SMA, terutama pada materi yang tadi disebutkan, yaitu ada sistem ekskresi, ada sanitasi pangan, bioteknologi, dan ekologi. Lalu mempunyai potensi untuk meningkatkan literasi sains dan karakter peserta didik, serta melestarikan budaya lokal yang sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Apalagi materi pengolahan ikan asin ini kan merupakan
fermentasi yang termasuk ke dalam materi bioteknologi. Nah, adapun bioteknologi yang disebutkan pada pengolahan ikan asin ini yaitu merupakan blue bioteknologi yang merupakan cabang bioteknologi yang fokus pada pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya laut seperti ikan ataupun produk olahan hasil ikan. Kemudian bagaimana cara kami mengambil data di dalam penelitian ini. Jadi, pengumpulan data itu dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode observasi langsung ke rumah produksi ikan bilis di daerah Kesenden. Kemudian kita juga melakukan wawancara dengan pelaku UMKM-nya atau yang memiliki usaha ikan asin bilis tersebut. Lalu juga kita tidak lupa untuk mendokumentasikan dan mengaitkan hasil observasi serta wawancara dengan studi literatur agar kita mengetahui konsep ilmiah dan keterkaitannya dengan etnoscience tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Isti. Baik, berdasarkan penelitian yang kami lakukan itu, penelitian ini menemukan beberapa kimia yang terkandung dalam proses tradisional, yaitu diantaranya ada osmosis, evaporasi, dan energi surya. Sanitasi pangan, osmosis itu ada proses penggaraman yang mengurangi kadar air dan menghambat mikroba. Lalu dievaporasi itu dilakukan dalam penjemuran ikan asin. Lalu sanitasi pangan karena proses ini tuh tidak melibatkan bahan kimia seperti formalin dan sebagainya. Lalu ada pula pengaruh lingkungan yang tadi disebutkan seperti cuaca terhadap kualitas dan kuantitas produksi ikan asin. Yang terakhir ada stabilitas nutrisi ikan bilis atau ikan yang akan digunakan nantinya. Nah, terus ada pula pengetahuan lokal masyarakat direkonstruksi ke dalam bentuk konsep ilmiah, diantaranya tuh ada tradisional dan juga konsep ilmiah yang relevan. Dan mereka cenderung menggunakan garam untuk mengawetkan, serta mekanisme osmosis dan penghambatan enzimatik. Lalu melakukan penjemuran di bawah sinar matahari, serta evaporasi dan energi surya. Lalu pemilihan ikan bilis, kandungan protein dan lipid yang diambil stabil. Lalu ada standar sanitasi dan keamanan pangan, tidak memakai formalin, pengaruh musim atau cuaca, dan juga variabilitas lingkungan dalam kestabilan produksi. Nah, hal-hal tersebut itu menunjukkan bahwa praktik budaya dapat dipahami sebagai cikal bakal konsep-konsep ilmiah nantinya. Nah, lalu di sini tuh apa saja sih yang harus atau yang perlu kita lakukan ke depannya setelah mengetahui manfaat dan hasil eh, apa dari penelitian ini. Di antaranya itu ada integritas etnoscience dalam kurikulum yang mana sebagai bentuk inovasi pembelajaran berbasis konteks lokal. Lalu selanjutnya ada pengembangan modul dan proyek pembelajaran yang berbasis inquiry seperti eksperimen osmosis dan dengan ikan asin. Lalu ada peningkatan kesadaran siswa terhadap budaya lokal dan penambahan nilai seperti kebersihan, keberlanjutan, dan juga kerja keras. Serta yang terakhir adanya dukungan dari guru dan juga pemangku kepentingan, yaitu untuk mengadopsi pendekatan ini ke dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Oke, selanjutnya aku lanjut ya. Dari yang sudah disampaikan, dilanjut ke apa sih manfaat dari penerapan etnosains dalam pembelajaran biologi di SMA-nya. Yang pertama, yang pastinya itu memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna pastinya bagi para siswa. Lalu, tradisi pengelolaan ikan asin juga mencerminkan konsep-konsep sains ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Asri, seperti osmosis, sanitasi pangan, dan ketahanan lingkungan. Nah, konsep-konsep ini relevan pastinya dengan materi biologi SMA, seperti di kelas 10 yaitu sistem ekskresi dan pengawetan makanan, kalau di kelas 11 yaitu bioteknologi dan juga ekologi. Nah, hal ini sejalan juga
juga dengan profil pelajaran Pancasila ya, yaitu pelestarian budaya lokal, kayak tentang sains ya, teman-teman, terus juga gotong royong, keberlanjutan lingkungan yang membantu siswa pastinya dalam memahami konsep sainsnya sendiri secara teoritis dan juga aplikatif. Jadi tidak hanya secara teorinya saja, tetapi juga secara aplikatifnya. Lalu menghargai kearifan lokal yang terbukti ilmiah dan juga ekologis. Nah, selanjutnya langkah-langkah penerapan pembelajaran berbasis etnosainsnya itu seperti apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yang pastinya identifikasi. Nah, praktek budaya lokalnya itu diidentifikasi yang relevan dengan topik biologi yang diangkat seperti tadi osmosis. Lalu yang kedua selanjutnya langkahnya yaitu observasi langsung atau lakukan studi dokumenter ya didokumentasikan terhadap praktik tersebut gitu yang dilakukan seperti pengolahan ikan asin. Lalu selanjutnya yang ketiga ada analisis proses tradisionalnya dengan menggunakan konsep-konsep secara ilmiah yang dikaitkan seperti itu. Selanjutnya diintegrasikan hasil analisisnya ke dalam bentuk modul pembelajaran. Jadi dari hasil observasi diolahlah menjadi bahan ajar. Lalu guru dapat merancang proyek berbasis inquiry ya, seperti mengamati proses penggaraman ikan asin dan juga menganalisis konsep osmosisnya. Nah, selanjutnya contohnya itu kayak menghitung pengaruh kelembabannya terhadap durasi lamanya waktu penjemuran berapa lama gitu. Lalu tujuan dan strateginya itu yang pertama untuk meningkatkan scientific literasi ya atau literasi sains siswa yang pastinya. Yang kedua untuk mengembangkan berpikir kritis dan juga reflektif terhadap budaya sekitar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadikan biologi sebagai ilmu yang kontekstual bagi kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lalu setelah materi yang sudah dipaparkan ya, kesimpulan dari hasil penelitian dan riset observasi kita yaitu dapat disimpulkan bahwasannya praktik tradisional pengelolaan ikan asin bilis oleh masyarakat Kesenden mengandung nilai-nilai ilmiah yang dapat dikonstruksi menjadi konsep sains seperti tadi osmosis, energi surya, dan juga sanitasi pangan. Nah, pendekatan etnosains tidak hanya memperkuat pembelajaran IPA yang kontekstual dan bermakna, tapi juga berkontribusi atau eh, memberikan peran dalam pelestarian budaya lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pembentukan karakter bagi siswanya sendiri. Nah, oleh karena itu, tradisi lokal ini yang pastinya sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan terintegrasi dalam pendidikan sains. Mungkin dari aku cukup sekian. Selebihnya dikembalikan ke moderator ke Asri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Isti dan Syifa. Mungkin cukup sekian materi yang atau hasil penelitian dapat kami sampaikan dari kelompok 8 mengenai pengolahan ikan asin bilis dan reproduksi ilmiahnya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.